Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Lestari, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD 90. Saya di sini akan melakukan kegiatan praobservasi bersama Ibu Juliana SPD. Baik, langsung saja. Assalamualaikum Bu Yul. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Yul? Luar biasa ya Bu ya. Nah, Will sebelum melakukan observasi, di sini kita akan melakukan percakapan praobservasi terlebih dahulu. Semoga nanti ketika kegiatan pembelajaran di kelas, Ibu lebih siap dan mantap dan lebih percaya diri lagi dalam kegiatan pembelajaran. Di sini saya akan bertanya beberapa hal dulu. Apa boleh Bu? Oke. Pertanyaan yang pertama Bu, apa tujuan pembelajaran yang ingin Bu capai? Tujuan yang ingin saya capai dalam kegiatan ini yaitu melalui bermain peran ya, peserta didik mampu memahami makna-makna dari nilai-nilai Pancasila dengan benar. Jadi mungkin dari bermain peran kan anak-anak langsung merasakan gitu ya, oh peran nilai-nilai Pancasila yang baik itu seperti ini. Terus yang tidak boleh dilakukan dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, oh seperti ini. Jadi dengan bermain peran saya rasa lebih terasa ya. Oleh bermain peran ya Bu. Pertanyaan kedua Bu, area pengembangan yang ingin dicapai pada kegiatan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu area pengembangan pada aspek keaktifan peserta didik yang pertama ya, yang kedua pengetahuan peserta didik, dan yang ketiga pengetahuan peserta didik. Saya rasa dengan bermain peran ini akan terlihat bagaimana keaktifan didik dalam pengetahuannya dalam berarti ada 3 area pengembangan ya Bu ya, siswa, pengetahuan, sama keterampilan. Selanjutnya apa model pembelajaran yang ingin digunakan dalam kegiatan ya, sesuai dengan rancangan pembelajaran saya akan menggunakan model inquiry learning dan metode modelnya inquiry learning ya Bu ya. Untuk strategi pembelajaran ini, strategi yang digunakan lebih mengedepankan pembelajaran berdiferensiasi yang lebih ke arah diferensiasi, proses dan konten. Yaitu pembelajaran dalam kontennya ya. Kalau untuk diferensiasi proses dan kontennya itu bagaimana kegiatan? Dalam kegiatan saya akan menggunakan murid sesuai dengan pembelajaran. Untuk kontennya seluruh peserta didik akan mendapatkan teks bacaan. Lalu untuk dipelajari yang juga akan menyediakan video yang akan diamati oleh peserta didik. Terakhir saya akan berikan lembar KKPD. Berarti ada teks, kontennya ada teks bacaan, ada video ya yang diamati, terus lembar KKPD ya. Oke, untuk materinya Bu yang menjadi sasaran pada kegiatan pembelajaran akan dilakukan saat observasi materi PPKN ya. Oke, untuk kelasnya Bu, dan kegiatan pembelajaran di kelas berapa? Di kapan akan melakukan di kelas 4 dan sesuai dengan jadwal ya Bu ya. Pembelajaran ini dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 10 November 2020. Jadi hari Rabu tanggal 10 November ya Bu ya. Yang kira dari penerapan
menjadi mendapatkan gambaran tentang apa pembelajaran yang akan saya lakukan dan target apa yang ingin saya capai dalam materi mana yang akan saya lakukan. Jadi mungkin yaitu pertanyaan dari Pak Observasi. Dari selanjutnya kita akan bertemu lagi di tanggal 6 November ya Bu ya untuk melakukan observasi. Mungkin itu saja Bu Yu, terima kasih atas waktunya. Bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat. Berdoa dimulai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Oke, sudah semangat. Pagi ini kita absen dulu ya. Siapa yang tidak masuk? Ahmad Helmi. Hadir Bu. Amar Dimas. Hadir Bu. Angga Saputra. Hadir Bu. Valeria. Hadir Bu. Baik, good morning student. Good morning, Miss. How are you today? Fine. Oke, good. Sehat semua, semangat pagi ini. Sebelum mulai pembelajaran, kita akan ice breaking dulu, biar makin semangat. Oke, kita mulai ice breakingnya. Nah, tengok berdiri semua. Ya, lebih cepat lagi. Baik, anak sudah speaking, sudah semangat, jari-jarinya sudah digerakkan, sudah siap belajar ya? Baik, hari ini kita belajar PKM. Betul sekali. Sekarang nak, boleh dibuka buku tulisan. Sudah nak? Baik, gambar apa ini nak? Ya, pohon beringin. Ya, pohon beringin ini dalam simbol Pancasila ini sila keberapa nak? Bunyi silanya seperti apa nak? Betul sekali, Persatuan Indonesia. Nah, kalau kita berbicara tentang Persatuan Indonesia, nah, contoh kecil di kelas, ya ingat Persatuan Indonesia tidak boleh betul sekali tidak boleh bertengkar, ya. Jadi harus punya rasa persatuan di keluarga kelas 4 ini tidak boleh bertengkar. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang nilai kebersamaan dalam proses perumusan Pancasila. Ya, perjuangan untuk merebut kemerdekaan tidak sekedar bersama-sama melakukan perlawanan terhadap penjajah. Kebersamaan dalam proses permusyawarah yang dilakukan oleh para bapak-bapak the founding father dalam merumuskan dasar negara juga merupakan salah satu bentuk perjuangan melepaskan diri dari tangan penjajah. Ketika semangat kemerdekaan rakyat Indonesia sedang memuncak, proses
perumusan dasar negara yang dilakukan demi menuju kemerdekaan adalah hal yang tidak bisa ditunda lagi. Ya, ada tokohnya nak, diingat ya tokoh-tokoh yang memperjuangkan untuk dasar negara kita, pembentukan atau perumusan dasar negara kita. Ada 3 orang tokoh, Mr. Muhammad Yamin. Nah, ya boleh dicatat kalau kira-kira mudah lupa, ya. 3 tokoh yang merumuskan dasar negara. Mr. Muhammad Yamin, koma, yang kedua Mr. Soepomo, tulisannya Soepomo, dibacanya Soepomo, dan yang ketiga Insinyur Soekarno, Ir. Soekarno. Nah, 3 orang tokoh ini yang berperan penting untuk membuat dasar negara Indonesia ini, ya, dalam menghasilkan suatu putusan sidang yang diterima. Nah, berdasarkan uraian tersebut, kita bisa ambil perumusan Pancasila ini sebagai dasar negara dilandasi dengan kepentingan bangsa. Nah, nilai juang dalam semangat kebangsaan tersebut tergantung yang pertama ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, sebelum jadi 5 butir ini ada 14 nak ibu bagikan lembar bacaan ya, bisa dibaca bersama berkelompok. Dibaca bersama nak. Dibaca. Baik, sudah nak. Sekarang ditengok rombuknya. Silahkan dicari contoh penerapan Pancasila. Boleh butir 1, 2, 3 ataupun 4 dan 5. Ya, satu saja contohnya kira-kira seperti apa? Contoh penerapannya. Ayo diketik silahkan di YouTube. Kamu bisa tengok nanti. Penerapan. Nah, sebelum aku bagikan lembar kerja peserta didik ya, kelompok 1, apa yang kalian tonton nanti bisa disimulasikan di sini. Sudah selesai semuanya? Nah, jika sudah menontonnya, di skip dulu nak. Silakan dikerjakan di lembarnya. Lembar kerja peserta didik. Ya, ya dikerjakan. Silakan berdiskusi nak. Yang sudah boleh dikumpul, kita praktek di depan. Baik, sudah selesai, cukup. Yang maju pertama kelompok Dinan, Rena. Maju. Kelompoknya siapa aja? Baik, ayo coba kita praktek nih. Yang lain boleh tengok ke depan ya. Ini sedang praktek. Ini adalah sila pertama penerapan
dan perilaku yang sesuai dengan dan tidak sesuai pada sila pertama atau sila ke-1 ya. Jadi praktek tentang sholat zuhur ya. Nah, kira-kira siapa yang memainkan peran sholat zuhur dengan baik dan sholat zuhur yang bercanda atau tidak sesuai? Ya, siapa? Harus benar-benar tidak sesuai. Ya, Endang dan Putri sesuai. Nah, Endang di sebelah Putri. Yo, ceritanya sholat ya. Sholat pertama ini ya. Baik, tepuk tangan. Atau contoh praktek sila pertama. Apa bunyinya kan sila pertama? Ketuhanan yang Maha Esa. Salah satu contohnya adalah beribadah. Nah, kira-kira tadi ada yang mensimulasikan praktek sholat yang baik dengan praktek sholat yang tidak baik, atau sholatnya beribadahnya bercanda, ya. Nah, itu mencerminkan sila pertama bahwasannya kalau kita beribadah dengan baik berarti melaksanakan sila pertama dengan baik. Ya, Febri ya? Ya. Lalu yang tadi harus dengan dinar bermain peran melaksanakan sholat dengan tidak baik atau bercanda. Tidak boleh dicontoh ya, berarti dinar dan hal ini tidak melaksanakan sila pertama dengan baik karena tidak beribadah dengan sungguh-sungguh. Tapi dibuat jempol karena mereka sudah pede, sudah berani untuk memainkan peran. Tepuk tangan untuk mereka. Baik, satu lagi tentang kelompok Fadila. Ayo kelompok Fadila. Fadila, sila berapa nak? Sila keempat. Apa bunyinya sama-sama sila keempat nak? Ada kerjasamanya, ya. Ini bermain perannya. Ada seorang anak sedang menyapu di dalam kelas. Lalu ada seorang anak yang memegang bukunya dan membuang sampah sembarangan. Nah, itu simulasinya. Silakan bermain peran. Dimulai dari sekarang. Jadi ambil satunya, kelengkapannya. Ayo, silakan. Nah, ini salah satu contoh kawan lagi nyapu diganggu, ya. Tidak boleh dicontoh ya. Tidak patut dicontoh. Kalau kawan kita sedang membersihkan kelas, sebaiknya kita membantu, bukan malah mengganggu.
pelajari kali ini yang kira-kira anak-anak belum paham. Kalau ada yang belum paham, silakan angkat tangan, boleh berikan pertanyaan. Bagaimana? Sudah paham semua? Sudah paham semua? Baik, kita tadi sudah bermain peran, kita sudah mencari contoh perilaku sesuai dengan sila-sila dalam Pancasila, baik untuk 1, 2, 3, 4, dan 5. Anak-anak sudah tahu ya bagaimana kita harus berperilaku sesuai dengan Pancasila dan perilaku yang tidak patut dicontoh dari penyimpangan atau perilaku yang tidak baik di luar sila-sila Pancasila. Baik, kalau sudah paham semua. Baik anak-anak, sebelum kita akhiri, karena kita tadi sudah belajar tentang Pancasila, kita nyanyi lagu Garuda Pancasila dulu ya. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Menyanyikan lagu Garuda Pancasila, semoga selalu tertanam dalam hati kita bahwa kita harus selalu mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Akhir kata dari Ibu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you tomorrow. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka, lekas bergerak dalam pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dewi Lestari, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN 90 Sengkara 2, Kecamatan Kawan, Kabupaten Singaraja. Saya di sini bersama pengajar praktik saya yaitu Bapak Heri Caksono dan bersama Ibu Juliana kelas 4 di SDN 90. Di sini kami akan melakukan percakapan pasca observasi. Assalamualaikum Bu Yul. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semangat ya Bu Yul ya? Oh pasti dong. Baik Bu Yul, hari ini kita akan melakukan kegiatan percakapan pasca observasi ya Bu Yul ya. Di mana kita sedang melaksanakan pra observasi dengan observasi ya Bu Yul dalam kelas. Oke, di mana saya juga sudah mengamati dan melihat jalannya proses pembelajaran di kelas 4 ya kemarin. Dari tujuan pasca observasi ini Bu, untuk mengevaluasi dan merefleksikan terkait kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan di kelas 4 sebagai tindak lanjut untuk kedepannya agar menjadi lebih baik lagi. Bagaimana perasaan Bu kemarin sudah melakukan proses pembelajaran di kelas? Ya, perasaannya alhamdulillah ya luar biasa karena sudah bisa melaksanakan pembelajaran dengan efektif katanya ya, dengan interaktif dengan peserta didik seperti itu. Jadi perasaannya luar biasa. Iya, luar biasa. Nah, menurut Ibu nih, setelah proses pembelajaran kemarin sudah sesuai dengan perencanaan yang Bu buat? Saya rasa sudah sesuai dengan rencana yang kita buat, namun memang ada beberapa peserta didik yang memang harus ditingkatkan rasa percaya dirinya dalam bermain peran. Tapi untuk selebihnya, mayoritas sudah aktif, antusias. Jadi kekayaan dirinya itu ya Bu ya. Mungkin harus lebih sering dilatih untuk anak-anak bermain mata, bermain peran, dengan kontak mata yang aktif seperti itu kan, gestur tubuh dalam bermain peran. Lebih sering. Untuk proses pembelajarannya yang telah dilakukan kemarin, hal apa yang menurut Ibu sudah
anak-anak interaktif ya, antusias saat saya bertanya mereka menjawab, lalu saya berikan silahkan ada yang mau bertanya, mereka juga antusias untuk bertanya seperti itu. Jadi saya rasa pembelajaran di kelas terasa lebih aktif. Dari skala 1 sampai dengan 10, menurut pandangan Ibu berada di posisi mana? Antara 1 sampai 10. Saya rasa di angka 8 ya. Karena saya tidak bisa bilang angka 10 karena masih ada peserta didik yang memang kurang percaya diri dalam bermain peran. Mungkin tidak terbiasa ditonton banyak kawan, seperti kan bermain peran menyapu, mengepel dan lain-lain seperti itu. Berarti di angka 8 ya Bu ya. Menurut saya angka 8 itu sudah bagus dari 1 sampai 10. Nah, dari angka 8 itu kan kurangnya 2 ya Bu ya. Nah, dari kurangnya 2 itu apa yang menjadi hambatan untuk mencapai angka 10? Ya, karena perlu proses ya Bu ya. Berhadapan dengan peserta didik yang ekstrovert dengan introvert itu memang ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Dan menghadapi peserta didik yang ekstrovert ini cenderung senangnya diam seperti itu. Dengan cara bermain peran ini saya membuat untuk mereka berlatih berkomunikasi dengan teman-temannya secara lebih aktif lagi. Jadi untuk mengatasi hambatan tersebut kurang percaya dirinya itu ya, bagaimana cara itu? Saya akan lebih sering menggunakan metode bermain peran biar yang tadinya pemalu, pendiam, dengan seringnya berlatih dengan kelompok kecilnya untuk bermain peran, sehingga mereka akan lebih terbiasa berkomunikasi interaktif, bermain gestur. Jadi membutuhkan itu ya Bu, peran gitu ya Bu ya. Untuk pembelajaran selanjutnya, strategi apa yang perlu ditingkatkan untuk dalam proses pembelajaran? Strateginya saya lebih banyak menggunakan metode pembelajaran yang lebih buat anak aktif ya, ada snowball throwing kan, jadi anak-anak lebih apa ya, menyenangkan gitu di kelas dengan metode-metode pembelajaran yang Untuk rencana kedepannya apa strateginya? pasti segera mungkin ya Bu ya. Untuk menciptakan itu ya anak yang biar rasa Iya, percaya rasa dirinya percaya dirinya. lebih tinggi. Nah, dari percakapan sesi ini Bu, apa yang Saya dapatkan yang pertama adalah motivasi ya, karena dengan adanya ini, dengan adanya ibu observasi saya dari kelas, buat saya lebih memotivasi diri saya sendiri untuk bisa mengajar lebih baik lagi, lebih aktif lagi, hingga membuat belajar di kelas itu selain juga anak-anak senang, dengan anak-anak ya. Lalu yang kedua juga membuat introspeksi diri saya sendiri, kekurangan-kekurangan apa yang saya perlu perbaiki ke depannya agar pembelajaran kelas lebih baik. dan juga dari percakapan ini juga yang saya tangkap bahwa pembelajaran yang sudah dilakukan baik gitu ya, dari perencanaan sudah dilakukan di proses pembelajaran juga itu tadi menyadari bahwa ada beberapa anak yang kurang percaya diri dalam bermain peran. Terus belum berkontribusi bagaimana caranya agar anak tersebut dapat lebih percaya diri lagi dengan menggunakan metode-metode yang bervariasi. Mungkin hanya itu Bu Yul, mungkin kedepannya kita bisa berkolaborasi lagi agar proses pembelajaran yang kita lakukan dapat
lebih baik lagi ya Bu ya. Terima kasih Bu Yul atas waktunya, sudah meluangkan waktunya untuk perbincangan cakapan pasca observasi. Terima kasih Bu Yul. Assalamualaikum. Selalu menggerak